Oke, sudah. Baik, terima kasih. Ustadz mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi anak-anak. Semoga kalian semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah saum atau siam, dan tetap semangat untuk belajar ya. Insya Allah hari ini sudah hari ke berapa hari ini? 24 ya. Alhamdulillah kita sudah dimudahkan sama Allah untuk bisa melalui mengisi hari-hari Ramadan ini dengan baik, dan semoga nanti puasa kita bisa penuh dengan pahala yang penuh gitu ya. Oke. Berarti yang ikut meet ini berarti yang kemarin hari Selasa masuk ya? Yang kelompok PTM 1 berarti ini ya? Ya, kelompok PTM 1 dan yang PJJ ya. Jadi mestinya harusnya sekitar ada 60-an anak ya. Ini masih sedikit yang join, enggak apa-apa. Langsung kita mulai. Nanti hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang AKM yang di aplikasi ya. Barangkali kalau kemarin yang kalian masuk di sekolah, mohon maaf, mic-nya bisa di mute dulu ya. Mic-nya bisa di mute dulu. Nanti kalau sudah ada sesi tanya jawab baru silahkan dinyalakan ya, supaya pelaksanaan pembelajaran bisa kondusif, bisa tertib gitu ya. Oke, kita teruskan. Barangkali kalian kalau yang di sekolah kemarin, yang masuk di sekolah sudah diajari Ustaz Sadah membahas soal-soal yang ada di buku AKM. Ya, sudah ya. Nah, kalau Ustaz tanya begini baru nyalakan mic-nya, terus dijawab, oh ya Ustaz sudah, oh belum Ustaz gitu ya. Sudah apa belum kemarin? Sudah dibahas yang ikut PTM 1? Kemarin sudah diajari Ustazah yang di buku AKM? Sudah ya, oke, terima kasih Mbak Caca. Jadi kalian nanti di bulan September itu udah naik kelas 5 kan ya? Nanti itu akan mengikuti kegiatan AKM. Siapa sih AKM itu? AKM itu asesmen kompetensi minimum ya, kompetensi minimum. Jadi meskipun nanti itu tidak semua kelas 4 ikut. Lalu yang ikut siapa? Yang ikut itu hanya nanti sampel. Jadi beberapa anak. Kalau tidak salah nanti sekitar 30 ya. Dari kelas 4 yang sekitar 150 nanti akan diambil random ya. Random itu acak. Jadi tidak tahu apakah nanti dari kelas 4A itu ada berapa anak, 4B berapa anak, dan seterusnya. Ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa Ustadz? Yang milih siapa Ustadz? Yang milih itu dari pusat. Ya, bisa jadi berdasarkan random diwacak begitu by system ya dari Dapodik itu. Jadi kita tidak tahu, maka kalian muanya harus siap ya. Dan soalnya ini nanti hanya ada dua model ya, ada literasi dan numerasi. Kalau literasi ya, nanti soal AKM itu unik ya, unik ya, atau unik ya. Soalnya panjang-panjang begitu ya, supaya nanti kalian tidak kaget, maka hari ini Ustadz tunjukkan yang versi web ya, yang versi web. Coba nanti perhatiin, nanti begitu ini selesai baru kalian nyoba sendiri gitu ya. Bisa paham ya maksudnya ya? Ini Ustadz praktekkan dulu. Kalian perhatikan langkah-langkahnya, bagaimana cara loginya. Setelah itu nanti baru siang atau sore gitu didampingi orang tuanya, nanti bisa dicoba mandiri. Kok nanti ada problem, bisa chat Ustadz ya, boleh via WA, boleh via nanti di Teams-nya ya. Oke,
Ustadz akan share screen. Jadi pemerintah itu lewat Kemendikbud sudah menyiapkan websitenya ya. Kelas 4C kemarin sudah mau saya ajari ini ya. Tapi qadarullah ternyata alamatnya diganti Mbak Caca dan teman-teman yang 4C ya. Sama pusat itu alamatnya diganti. Makanya ketika waktu itu Ustadz coba termasuk yang masuk hari yang PJJ hari Selasa kemarin, begitu saya coba itu webnya tidak bisa. Lah ternyata itu diganti. Kalau dulu di sini ya, Puspenjar ini ya, Pusmenjar ini ya. Nah, ini kalau kalian klik ini nanti akan dan sayangnya tidak ada info di sini. Nah, seperti ini terus. Nah, ternyata udah diganti. Nah, alamat yang sekarang itu di sini ya. Ini nanti alamatnya akan Ustadz share di kelas Teams atau sekarang aja ya, nanti Ustadz nggak lupa ya. Dan juga tak tulis di sini dulu ya, mohon maaf sebentar ya. Kita nanti loss sampai langsung sampai 9:30 ya. Info AKM. Mohon maaf, ini share screen-nya Ustadz kelihatan kan ya? Kelihatan Terlihat. kelihatan. Oke, nanti di sini ya. Di sini nanti kalau kalian mau nyoba sewaktu-waktu didampingi orang tuanya, supaya nanti ketika September itu kalian tidak kaget ya. Jadi harus siap dulu. Oke, udah Ustadz share di sini. Nanti tinggal klik ini lalu ikuti aja. Oke, Ustadz balik ke sini dulu. Salah di sini ya. Nah, kalau nanti kalian udah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz lanjut ya. Nanti kalau kalian udah klik link yang Ustadz berikan tadi, yang ini ya, udah diklik, kalian klik nanti akan muncul seperti ini. Ya. Jadi materinya itu hanya ada 2, yaitu ada literasi dan numerasi. Karena kalian di SD, maka pilihnya yang ini. Nanti kalau punya Mas Mbak SMP, pilih yang ini. Punya Mas Mbak SMA, SMK, MA itu pilih yang ini. Gitu ya. Jadi linknya sama, tinggal kalian milih. Oke, kita di sini ya. Nanti kalau udah muncul seperti ini, klik OK, lanjutkan. Nah, berikutnya akan ada muncul seperti ini nih. Ya. Ini langsung login aja ya. Kita diberikan username dan password itu seperti ini. Oke, nanti langsung klik login. Nah, akan ada tampilan seperti ini nih. Ya. Tampilan seperti ini, lalu bagaimana langkahnya? Nanti bisa bisa diganti ya. Misalkan nanti kalian perempuan ya pilih yang perempuan ya, karena ini Ustadz yang nyoba ya ini ya. Lalu ketikkan nama ya, misalkan namanya namanya Ustadz gitu aja ya. Oke, salah. Oke. Terus tanggal lahir ya, tanggal lahir ini tanggalnya dihapus aja ya. Oke, misalkan di sini ini ngawur ya. Misalkan Ustadz lahir tahun 2000. Kalian tuh berapa? 2009. Apa 10? Oke, ini bayangkan Ustadz lahir 2010 gitu ya. Nah, ini ada token. Isikan token. Tokennya dapat dari mana Ustadz? Tokennya dapat dari sini. Kelihatan kursornya Ustadz? Kelihatan. Oke, ini aja di copy gini, seret, di copy, Ctrl C, taruh sini, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Bisa paham? Sampai sini? Paham. Oke, siap. Kalau sudah, klik submit. Nah, ini udah mulai. Nah, ini coba perhatiin, di sini tuh ada alokasi waktu. Ya, 60 menit, berarti 1 jam. Jadi ada timernya nanti di pojok sini ada timernya. Kalian begitu ini klik mulai, nanti timernya akan jalan terus. Tik 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 tik. Coba Ustadz. Iya sebentar. Iya sebentar. Nanti ada timernya. Kalau sudah 60 menit otomatis akan nge-close sendiri. Ya, meskipun kalian belum selesai. Ya. Tapi kalau misalkan baru 10 menit ya, 10 menit karena kalian hebat gitu ya. Kayak kalau pas ulangan gitu kan kalian ngerjakannya 10 menit toh. 10 menit selesai, nanti kalian bisa lihat
skornya berapa, jawaban yang salah itu yang mana gitu ya, keluar analisisnya gitu ya. Oke, ini sudah jelas sampai sini dulu? Sudah. Iya. Ada yang mau tanya dulu? Tidak, Ustadz. Oke, berarti cepat semua ya. Oke, Ustadz mulai ya, perhatiin ya. Nanti soalnya sudah mulai Nanti Ustaz. Ya? Kerjakan nanti Ustaz. Kalian enggak usah ngerjakan. Kalian hanya melihat caranya, kemudian nanti lihat model soalnya. Begitu soalnya udah keluar, bantuin Ustadz ngerjakan, gitu ya. Ini tadi yang literasi dulu, ya. Berarti ini nanti yang bacaannya banyak, ya. Jadi tadi bidangnya kan ada 2, ada literasi sama satunya numerasi, ya. Satunya numerasi. Kalau pilih literasi, hati-hati ya, nanti ada pilihan mapel ya, ada 2. Bukan mapel ya, apa namanya? Bidang ada 2. Bentar, ini ada, alhamdulillah sudah ada 30 anak. Kita ke sini ya. Oke, kita literasi dulu apa numerasi dulu? Mumpung masih pagi. Literasi dulu aja, Ustadz. Numerasi. Oke. Yang susah dulu baru yang mudah. Ya, maksud saya gitu, mumpung masih pagi, kita numerasi dulu. Ya. Oke, kalau back berarti kan enggak bisa ya, enggak ada option back. Ini aja kita hapus lagi, sebentar. Nanti kalian juga gitu, kalau pengen numerasi dulu, yang ini dulu ya. Maaf tadi Ustadz enggak lihat ininya. Jadi kalau pengen numerasi dulu, jadi mumetnya biar di awal gitu ya. Nanti meskipun literasi ini juga lebih memumetkan ya. Kalau Ustadz lebih senang numerasi ya, karena jawabannya pasti gitu ya. Ini ya. Ini kelihatan ya. Kalau kita klik yang ini ada bordernya ini. Kalau kita klik kelihatan, Ustadz. Oke, kita mulai ya. Saya mulai dari awal lagi seperti yang tadi. Klik. Muncul seperti ini. Kita ketikkan nama, misalkan ini, kemudian tanggal lahir nanti kalau kalian sesuai tanggal lahir kalian ya. Kalau kalian jangan. Kalau pas simulasi boleh, tapi kalau pas hari harus beneran ya, karena kedeteksi nanti di dapodiknya ya. Oke, seperti ini. Gampang kan ya? Oke, nah numerasi SD waktunya 60 menit ya. Jam 7.51 berarti sampai jam maksimal 8.51. Oke, start. Nah, soalnya seperti ini. Di sini ada informasi soal yang sekarang kita buka, kemudian ada sisa waktu. Ini jangan sampai kita kehabisan. Kemudian nanti ada daftar soal. Ya, ini kalau mau tampilan kecil, ini paling kecil. Kok mohon maaf matanya kurang jelas. Apa? Paling kecil segini. Ya. Ya. Nah, ini Ustadz nunjukkan dulu. Kalau misal kurang jelas pakai ini, kurang jelas pakai ini. Ini paling besar. Ya, oke kita pakai ini aja. Nah, model soalnya tuh keren-keren kayak gini. Nah, keren kan ini soal penalaran. Nah, aku udah pernah ngerjain numerasi. Oke, enggak apa-apa. Coba dengerin Ustadz dulu ya. Model soalnya itu akan ada sebuah informasi. Nah, informasi ini kalau kalian tidak jeli pasti akan ada yang kelewat. Misalkan di sini ada kapasitasnya tertulis di sini, ya. Ini kalau kalian tidak jeli, maka ini akan kelewat. Padahal ini sangat dibutuhkan. Ya, ini sangat dibutuhkan. Kayaknya kurang kelihatan ya segini ya. Oke, 550 kg. Nah, sekarang kita informasi awalnya ini. Lift sudah berisi 5 orang. Jadi di dalam ini udah ada 5 orang ya. Dengan berat badan 380 kilo. Ini beratnya 5 orang tuh totalnya 380 kilo. Kemudian di luar ini ada Andi beratnya 95 kilo. Wah, ya gede iki. Terus ada Rosa 83 kilo sama Joni 35 kilo. Nah, pertanyaannya
saat lift kosong, berapa paling banyak orang dengan berat sama dengan Andi yang dapat masuk? Kira-kira caranya gimana? Caranya aja, enggak usah dihitung dulu. Ada yang mau nyoba? Halo, hilang kabeh. Halo. Ada yang jawab tuh. Ada Hah? yang angkat tangan. Ustadz enggak kelihatan loh, enggak angkat tangannya. Langsung Caca Iya, urus misalkan. Siapa? Mbak Caca. Oke. Silakan. Caranya aja enggak usah dihitung dulu, enggak apa-apa. Silakan Mbak Caca. Kapasitasnya itu 550 kilogram. Oke. 380. Hmm? Ntar deh Ustaz, masih mikir. Caranya tok piye? Ayo, yang lainnya boleh bantu? Sebut namanya dulu ya, sebut namanya dulu. Tidak mau. Ya Ada? Ustaz. Silakan. Mbak Takia. Heeh. 550 kilogram dikurangi 380 kilogram. Sudah gitu aja. Sudah? Halo. Halo. Oke. Ustadz Jadi itu jelas. nanti apa itu saat lift kosong berapa paling banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi yang dapat masuk? Itu nanti 550 dibagi 95. Nah, ini baru tepat ya. Jadi bukan 550 dikurangi ini. Ya ini informasi awal ini bisa jadi untuk soal berikutnya. Ya, jadi ini ternyata yang ini informasi ini tidak dipakai pada soal nomor 1. Kenapa? Karena di sini soalnya saat lift kosong, ya, saat lift kosong. Jadi kalau di sini kan sudah terisi. Nah, tapi di soal nomor 1 itu saat lift kosong. Padahal ketika lift kosong itu kapasitasnya ini 550. Nah, mic-nya yang lain bisa dimatiin dulu ya. Mic-nya dimatiin semua. Ada suara yang ngosos ini. Nah, sip. Mohon maaf ya, enggak apa-apa ya. Nanti kalau mau ngomong baru nyalain, habis ngomong matiin gitu ya, biar kondusif ya. Bisa ulangi. Ternyata informasi yang ini enggak kepakai di soal nomor 1. Kenapa Ustadz? Karena di sini informasi di soal nomor 1 itu liftnya ketika kosong. Maka ketika kosong itu daya tampungnya 550 kilo. Nah, pertanyaannya berapa banyak orang dengan berat badan sama dengan Andi? Berarti hanya lihat ini 550 dan 95. Betul tadi udah caranya Mbak Caca ya tadi ya. 550 dibagi 95. Berapa yang paling mendekati? 5, sekian gitu ya. Berarti maksimal 5. Kalau sudah 6 orang, maka 95 dikali 6 itu udah lebih dari ini. Ya, liftnya ngambek, enggak mau nanti enggak kuat ngangkat ya. Maka maksimal kalau berat badannya itu 95 semua, maksimal hanya bisa mengangkut 5 orang. Sampai sini paham? Paham Ustaz. Oke, ya. Sekarang ke soal berikutnya. Jadi caranya seperti tadi ya. Begitu sudah selesai jawab, klik soal berikutnya. Kalau memang belum yakin, boleh balik ke soal sebelumnya. Atau yang misalkan ini belum bisa kejawab gitu ya. Maka kalian boleh lewati, kemudian nanti balik lagi. Ya. Oke, soal nomor 2. Ya, masih sama ya. Masih sama soalnya. Hanya saja yang ditanyakan beda. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang. Nah, ini berarti ini sudah mulai dipakai nih, ya. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan itu siapa aja? Ya, tadi kan 550,
sudah ada 380. Berarti caranya 550 dikurangi 380. Itu sebentar. 170 ya, benar ya? Oke. 170. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Andi, saya tak kecilkan ya. Gini. Andi itu 95. Kalau Andi sama Joni berarti 95 tambah 35 berapa? 130. 130. Berarti bisa masuk ya? Bisa ya? Oke. Terus kalau Andi 95 dan Rosa berapa berarti jumlahnya? 178. Ya. Berarti kan tidak bisa ya. Tadi kan harusnya 170 maksimal. Berarti yang ini tidak bisa. Coba kita cek. Rosa sama Joni. Berarti 83 ditambah 118. Berarti masih bisa ya. Oke. Caranya gini. Luus kok jawabannya ada 2. Ya boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh, tidak apa-apa. Jawabannya nanti misal ini juga bisa ya. 228. Boleh ya. Jadi soalnya itu keren ya. Nanti jawabannya ada yang uraian, ada yang menjodohkan ya. Ini sudah yakin ya? Kita klik soal berikutnya. Oh, nomor 3 soalnya masih sama. Ustaz, Nah, ya. itu kok ada pilihan ragu-ragu itu maksudnya gimana Ustaz? Oke. Astagfirullah. Sebentar ya. Nanti kita cek, kita coba klik gitu ya. Saya jawab dulu ya. Kita simulasi ya biar nanti tahu bedanya apa sih gitu ya. Oke. Soal nomor 3. Apabila ada yang bergabung dengan kelima orang yang ada di lift, apakah kondisi berikut memungkinkan? Beri tanda centang pada kolom benar atau salah ya. Gini, maksudnya gini. Berarti ini dipakai. Ini sudah ada 5 orang dengan berat ini. Tadi sisanya berapa berarti? 550 dikurangi ini 170. Nah, masih ada 170. Oke. Pernyataan 1. Andi, Rosa, Joni. Ini masuk bareng. Kira-kira bisa enggak? Berarti caranya kita cek. Ini tambahkan semua. Ketemu berapa? 213. Iya, kayaknya. Benar sih. Aja kayaknya ta. 213. Berarti kan lebih dari 170. Berarti dia salah. Oke, paham ya maksudnya ya? Lift sudah tidak dapat diisi. Apakah salah ya? Liftnya kan bisa diisi. Pokoknya maksimal 170. Berarti ini pernyataannya salah. Oke, tadi pertanyaannya Mbak atau Mas tadi ya. Kita coba klik ragu-ragu. Nanti yang muncul apa sih? Gitu. Jangan, Ustaz. Nah, hanya seperti ini. Berarti nanti mungkin ya, ini nanti akan ada penanda ketika kita di akhir ya. Kita di akhir itu kita back itu ada penandanya. Artinya apa? Artinya di sini nanti kalian bisa untuk ngecek ulang. Yang kalian tandai ragu-ragu ini dicek ulang ketika waktunya ini masih ada sisa. Begitu fungsinya itu ya. Oke, kalau ini sudah yakin berarti ini tidak usah dicentang. Langsung ke soal berikutnya. Nomor 4 juga masih sama. Oke, nah ini soal uraian ya. Apabila Andi masuk lift, ya? Gimana? Itu ngetik. Iya. Iya, nanti ngetik. Jawabannya ngetik. Apabila Andi masuk lift dengan membawa barang seberat 6 kilo dan bergabung dengan 5 orang tadi ya, berapa kapasitas lift yang tersisa? Berarti tadi kan sudah ada 380 ditambah siapa mau? Andi. 380 tambah 95 ditambah 6 kilo. Berapa? Halo. 101. 101 ya. Ini kan 101 tambah 380. 481. 481 ini tadi 550. Berarti 400
Dari 550 dikurangi 481. Berarti masih ada sisa 69 kilo. Caranya gitu. Ini tadi ngetik ya. Ngetik di keyboard 69 gitu ya. Oke, sampai sini paham? Wes. Paham. Tuh, kok wis beda. Paham gitu ya. Oke, soal berikutnya. Wih, soal nomor 5 masih sama ini. Nah, ini sudah mulai agak membingungkan ya. Semakin ke sana semakin memumutkan ya. Keluarga Dewi juga ingin masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang dalam lift. Keluarganya itu ada ayah, beratnya 72 kilo, ada ibu 63 kilo, kemudian ada Ferry 33 kilo, dan Dewi 45 kilo. Mereka membawa beberapa kardus. Pasangkanlah nama-nama keluarga Dewi dengan berat kardus paling berat yang dapat dibawa masuknya dengan mengklik bulatan sebelah kiri dan bulatan sebelah kanan. Jadi cara menjawabnya nanti diklik ini ya, misalkan ini gandengannya yang mana gitu ya. Caranya gimana Ustadz? Ya tinggal ini nambahkan. Ayah ibu Ferry berarti 72 tambah 63 tambah Ferry-nya 33. Ini kalau ditambahkan 168. 168. ayah ibu Ferry 168 betul ya. Padahal tadi space-nya itu kan 170 ya sisanya. 550 dikurangi 380 tadi sisanya 170. Berarti sisa 2 kilo. Gini caranya. Paham maksudnya? Paham. Paham ya? Oke. Yang perlu kalian ingat tadi ini ya. Kan kapasitas liftnya 550. Sudah terisi 5 orang dengan berat ini. Berarti sisanya kan dikurangi ya. Ini dikurangi ini 170. Nah kalau ini masuk, ini tadi jumlahkan semua, ketemunya 168. Berarti kardus yang dibawa maksimal 2 kilo. Kalau mau bawa ini jelas gak muat. Mau bawa ini apalagi gak muat lagi ya. Gitu maksudnya. Nah sekarang tambahkan ayah Ferry Dewi. 20 kilo. Udah tak hitung. Oke, Totalnya pinter. Ayah Ferry Dewi ini 150. Nah, tadi padahal kita punya 170. Berarti bisa membawa maksimal 20 kilo. Terus Ibu Dewi Ferry. Berapa? benar. Ibu Dewi Ferry 141 ya. Iya. Nah, Iya. 141 berarti 29. Ya, gini ya caranya. Nice. Oke, nanti misal ya, kalian ragu-ragu atau mau ganti jawaban, diklik yang ini. Ya, kalau udah yakin, klik yang ini. Weh, nomor 6 masih sama soalnya. Oke, jika Rosa dan Joni masuk bersamaan, Rosa sama Joni masuk bersamaan, dan. Kemudian bergabung dengan kelima, berapa kilogram barang paling berat yang dapat dibawa mereka? Berarti caranya, tadi itu kan kapasitasnya 550. Tulis saja di sini, ketik di sini. Dikurangi dada 380. Berarti sisanya, halo, mic-nya di mute dulu. Oke, terima kasih. Oke, gini ya. Ini yang space-nya itu ini. Nah, sekarang Rosa sama Joni. Rosa sama Joni itu berapa? Rosa ditambah Joni. Sama 118. Rosanya 83 tambah Joninya 35. Berapa? 118. 118 kg. Nah, berarti tinggal mengurangi kardusnya berapa gitu ya. Berat berapa kilogram paling berat bawaannya ya. Tinggal ngurangi 170 dikurangi 118. Bisa dibantu ngitung. Berapa? 52. 52 kilo gini ya. Oke. Bisa ya? Paham ya? Halo. Paham. Oke, kalau udah paham, klik selanjutnya. Nah, ini udah mulai beda ini. Nah, ya. 20.
soalnya, jumlah soalnya? Ya. Berapa ya tadi ya? Nyoba nanti kita ikuti aja ya. Kita tidak tahu soalnya. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Ini gayung ya namanya ya. Jadi, isi satu gayung itu sama dengan isi 4 gelas. 1, 2, 3, 4. Ini informasinya ini. Ini harus kalian pahami dulu. Saya ulangi. Kuncinya isi satu gayung itu sama dengan 4 gelas. Oke ya. Nah, sekarang soal nomor 1. Ada satu gayung dan satu gelas. Berarti sama dengan berapa gelas gitu maksudnya. Ini tadi kan senilai 4 ya. 4 tambah 1 berarti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paham ya? Paham ya? Ya. Ini ada 8. Berarti Bawahnya. Bawahnya 5. 5, 6, 7, 8. Oke, sip. Alhamdulillah. Paham ya? Waktunya udah mepet. Hah? Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung air? 3,5 berarti 3 kali 4 berapa? 12. 12. Kalau satu gayung 4, kalau 12. setengah gayung? Kalau setengah gayung berapa? 12,5. 2. Iya toh? Iya toh? 2. Berarti 2 tambah 12 berarti 14 gelas. Oke. Nah, ini soalnya beda. Wow, enaknya. Gitu. Kok nggak di skip aja Ustadz? Ngawur. Oh, Biar ini nggak soal kelihatan. iki ya. Hah? Pengen tahu ya? Kelihatannya enak. Puasa. Baca lu puasa diem aja. Kalian ngapain? Pingin dong. Oke, sudah lanjut ya. Udah. Ustadz yo pengen lain ya. Enggak, lanjut. Ita membeli sebentar. Kalimatnya ini ya, informasinya di sini ya, maaf. Tak gedekan ya, Ustadz gak begitu jelas soalnya. Oke, segini ya. Gambar tersebut menunjukkan permen jelly. Wow, enaknya. Dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jelly dengan warna yang sama. Satu tusuk 3 permen dijual 2.000. Yang isi 5 dijual 3.000. Soalnya panjang ya, yang bulat ya. Ini aja cluenya. Yang isi 3 itu dijual 2.000, yang isi 5 dijual 3.000. Ita membeli 2 tusuk yang isi 5. Yang isi 5 tadi 3.000, berarti 2 kali 3.000 6.000 ya. Terus 5 yang isi 3. 5 yang isi 3 tadi 2.000, berarti 5 kali 2 10. 10.000 tambah 2.000. Tambah 6.000. Berarti 16.000. Nah, bayarnya pakai 2 lembar. Berarti kan 20.000. 20.000 kurangi 16.000. Oke, pinter. 4.000. Oke, soal berikutnya. Wow, permennya masih ada. Oke, nomor 10. Andi mempunyai uang 12.000. Pengen membeli permen seperti gambar untuk 2 adiknya. Supaya kedua adiknya mendapat permen yang sama banyak, maka permen apa yang harus dibeli Andi? Yang mana kira-kira? Uangnya 12.000 doang. Yuk. 12.000 buat 2. Uangnya hanya 12.000. Yang 6 tusuk masing-masing isi 3 permen, Ustaz. Ini masuk ya, kita cek ya. Kalau 6 tusuk masing-masing isi 3 permen. Berarti 3 kali 2.000 berapa? 3 kali 2? 6.000. Terus 3 kali 3.000? 18. 3 kali 3.000. 9.000 tambah 6.000?
15.000 ya. Berarti kan enggak bisa ya. Uangnya kan hanya 12.000. Ya. Uang. Oke, kalau coba yang ini. 3 tusuk masing-masing untuk 5 permen. 3 tusuk masing-masing untuk 5 permen. Berarti 3 kali 3 berapa? 9.000 ya. 9.000 terus 1 kali yang isi 3. 2.000. 9 tambah 2.000 berapa? 11.000. Ini masih masuk. 11. Ya, duwe sik susuk 1.000. Ya. Yang ini kalau 2 tusuk masing-masing. 2 tusuk kali 3.000 berarti 6.000. 6.000. Yang ini 3 kali 2.000 6.000. 6.000 tambah 6.000 12. Pas ini ya. Ya. Nah, berarti bisa 2 ini ya yang masuk ya. Kalau yang ini kan habisnya 15.000, berarti kan nggak cukup uangnya ya. Ya. Nah, berarti kemungkinannya jawabannya ini dan. Oke, paham ya? Paham. Oke, siap lanjut ya. Busik nah, aduh permennya kok gak hilang-hilang ini ya. Nomor 11. Surti mempunyai uang 20.000. Ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikan kepada 6 orang temannya sama banyak permen yang harus dibeli. Piye iki terusan? Bisa dicoba-coba ya. Bisa dicoba-coba. Caranya bagaimana? Ya dicoba-coba. Misalkan ya, beli yang isi 3, ini 4 tusuk. Berarti 4 kali 2 berapa? 8.000 ya. Misalkan ya, ini kita contohkan ya. Maaf. Beli yang yang isi yang ini. Saya tak kopikan. Belinya ini 4 tusuk berarti kan 4 dikali 2.000 ya. Berarti 8.000. Terus beli yang isi 5 itu juga 4. Yang isi 5 berarti piro? 4 dikali 3.000 piro? 12. Pas ya, 20.000 ya. Uangnya kan 20.000 berarti ya. Atau ada yang lain. Nanti kalau ada yang lain boleh, enggak apa-apa ya. Pokoknya uangnya 20.000. Terus nanti dibagi kepada 6 temannya sama banyak. Gitu. Ya. Oke, nanti jawabannya boleh. Nanti ada kunci jawabannya. Nanti kalian boleh pelajari dari situ. Sementara ini diisi seperti ini dulu, bisa dipahami? Cara ngisinya ya yang penting ya. Ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah mulai beda soalnya. Sudah 35 menit, masih lama. Nomor 12. Gambar tersebut merupakan papan pemutar. Cara memainkannya adalah dengan memutar papan. Setelah papan berhenti, jarum akan menunjuk salah satu bagian. Ini ya maksudnya. Begitu diputar, nanti akan berhenti pada satu titik, begitu maksudnya. Setelah papan tersebut diputar, papan warna apa yang paling mungkin ditunjuk oleh jarum pada saat berhenti? Kira-kira yang mana? Yuk. Yang 5 bukan? Apa? Yang 5 bukan? Warnanya, yang ditanya warnanya kok? Biru. Warna merah. Kenapa? Kenapa? Kira-kira? Kok salah Kan tuh? kita nggak mutar, Ustaz. Duh, misalkan karena warna merah itu kan paling banyak toh. Ada 3 toh. Nah, jadi peluangnya lebih banyak. Birunya kan ada 2. Ini apa? Hijau ini. Hijaunya ada 2, kuningnya ada 1. Merahnya paling banyak. Berarti merah ini kemungkinan lebih banyak. Ya, kemungkinannya lebih besar dibanding dengan
warna yang lain. Karena warna merah nanti alasannya tulis sendiri ya. Kalian tulis sendiri sesuai pemahaman kalian. Karena warna merah memiliki 3 bagian gitu aja wes. Ya, maksudnya 3 bagian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya, atau 3/8 gitu ya. 3/8 gitu ya. Oke, soalnya podo nih. Sama salah seorang anak mencoba memutar papan dengan arah yang berbeda. Tentukan warna papan yang paling mungkin ditunjuk jarum jam. Kalau ke kanan yo merah, kalau ke kiri yo merah, sama aja. Ya karena merahnya ada 3. Itu ya. Oke, berikutnya. Ternyata udah habis. Nah, nanti begitu sudah selesai, misal ya ada yang Tadi tadi berapa soal? sebentar, enggak sampai tadi 13 apa berapa tadi? Bentar, Ustadz tak jelaskan ini dulu. Nanti begitu udah selesai ada halaman konfirmasi seperti ini. Begitu merasa sudah yakin maka diklik yang selesai tes. Kalau belum yakin, kayak Ustadz tadi kan ada yang belum yakin ya. Ustadz tadi belum yakin di nomor berapa ya tadi ya? Bentar. Ini yakin, ini mana tadi yang 20.000 tadi loh. Nah, ini. Nah, ini Ustadz belum yakin. Ya. Ini Ustadz belum, misal nanti kalian seperti ini. Ternyata di sini Kan sama banyak. saya belum yakin ya. Maka caranya balik seperti tadi ya. Tadi ngerti ya cara baliknya tadi ya? Diklik kembali, terus dipilih daftar soal di sini. Ya. Misalkan tadi yang belum yakin nomor 11, maka klik ini. Atau misalkan kamu nanti belum yakin nomor 3. Ya, gitu ya caranya ya. Oke, ini hanya simulasi, yang penting kalian paham caranya. Nah, kalau sudah di sini yang yakin itu seperti apa gitu ya. Misalkan ya, ada beberapa versi ini ya. Misalkan di sini Surti itu dapat memberikan permen jelly yang 1 tusuk itu isi 5 permen pada 6 temannya. Jadi masing-masing temannya akan menerima 1 tusuk dan uang Surti tadi kan jadinya sisanya 2.000. Ya. Karena uang yang 20.000 tadi yang dipakai kan 18.000. Ini maksudnya, tak tulis ya. Tak tulis di sini dulu. Misalkan ini tadi caranya mau memperbaiki jawaban gitu ya maksudnya Ustadz ya. Surti wis dikuwetek aja ya. Surti dapat memberikan permen jelly yang isi 5 permen. Isi 5 permen. Tadi temannya ada berapa? Kepada 6 temannya ya. Di masing-masing teman dapat berapa? Dapat 1 tusuk. 1. Uangnya masih sisa. Nah, berarti kan Ustaz, tulisannya ada yang salah, Ustaz. Yang mana? Tusuk. Ini. Yang tusuknya itu. Oke, sudah. Terima kasih ya. Terus berarti uangnya masih sisa berapa? Uangnya 2.000. masih sisa 2. Ya. Kok bisa sisa 2.000 gimana? Yang kali Ya. 7. Berarti kan belinya 6 dikali harganya tadi 3.000. Berarti kan dapat bayarnya 18.000. Uangnya tadi
20.000 dikurangi 18.000. Nah, misalkan jawabannya seperti ini. Nah, ini sudah yakin ini. Nah, klik saja. Ya, terus sampai yang lainnya kan sudah yakin ya. Nah, kalau sudah pasti yakin, baru diklik yang ini. Cedik. Nah, inilah hasilnya. Kita cek ya. Jawabannya ini ada kunci jawabannya. B betul. Betul, betul. AB betul, 69 betul. 2 kilo betul, 20 betul, 29 betul, 52 betul, 1, 2, 3, 4, 5 betul, ini betul, 14 gelas betul, C betul. Oh, ini yang salah. Ada salah satu ini. Ya, nanti kalian bisa pelajari lagi ya. Nanti coba aja ya. Terus yang ini masih 2000. Ya, ini bisa betul. Merah karena peluangnya lebih besar, betul ya, merah. Merah. Oke. Nah, dari sini ini sudah selesai. Kalian udah uji cobanya udah selesai. Bisa paham ya caranya? Ada yang mau tanya dulu? Ini baru yang dikerjakan habis ini. bisa nanti kalian coba. Ya. Enggak harus hari ini maksudnya. Saya sewaktu-waktu ya, karena ini online ya. Nanti linknya sudah ada di kelas ini kok. Dan di sini. Ini sopo kita kon mana rapatnya kok enggak ada nih. Ini Mas sopo gini, Mas sopo ini yang duri. Arjuna Alfarizi. Lagi tangi paling mau ya. Oke. Yang terkait tadi ada yang mau ditanyakan atau bisa lanjut ke literasi atau literasi nanti mau dicoba sendiri? Literasi lanjut sendiri. Gini ya. Oke, gini aja wes. Ustadz tunjukkan caranya, nanti kalian nyoba sendiri gitu ya. Nanti barangkali teman-teman ada yang baru masuk supaya nanti bisa tahu caranya. Nah, oke. Saya tadi lupa, misalkan kalian pengen mengunduh ini, mengunduh jawaban kalian dan kuncinya, maka klik yang warna biru. Kalau mau keluar, klik yang opot. Nah, gini ya. Nah, tadi kan numerasinya udah tuh. Ditulis namanya tuh. Ditulis kan? Nah, makanya berarti tulis namanya di sini nanti. Tadi itu cuma contoh. Oke, sekarang kita coba yang literasi ya. Nanti kita cepat saja. Entah jawabannya benar atau salah. Yang penting ke caranya dulu, gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi, Ustadz hanya mensimulasikan caranya saja. Nanti terkait jawaban benar salahnya, kalian nyoba sendiri, terus dicek di kunci jawabannya, gitu ya. Oke, ini bisa Ustadz coba lagi ya. Perhatiin, terutama untuk yang baru datang. Pertama klik ini. Kalau sekarang kita ke literasi, berarti pastikan ini ya. Pastikan ini jenjang SDMI paket yang A. Terus pilih literasi, kemudian oke, lanjutkan. Nah, kita udah dapat username sama password, klik login. Nah, kemudian konfirmasi data. Pastikan ini benar ya. Jenis kelaminnya benar. Namanya di sini Mas, siapa tadi yang tanya nama tadi ya? Paijo. Oke, misalkan namanya Paijo gitu ya. Tanggal lahirnya tanggal 1 bulan ke-1. Tahunnya misalkan 2015 bagi sih. Oke, cara tokennya dapat dari mana dari sini tokennya? Hati-hati ya, ini tokennya. Ya, di Ctrl C atau copy, terus pastekan di sini Ctrl V. Setelah itu submit. Wes, paham ya sampai sini ya? Oke. Wes. Oke, sekarang klik mulai. Wah, yo soalnya tahu iki nanti ya. Oke. Nyanyi. Ini dijawab beneran apa di skip aja? Yang penting kalian tahu caranya. Di skip aja. Beneran di skip? Dijawab beneran.
Kalau dia beneran berarti harus dibaca sungguh-sungguh. Siti dan Udin namanya. Ya, Siti dan Udin di jalan ya. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu, bla 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 bla. Nanti baca sendiri. Langsung ke pertanyaannya ya Ustadz ya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kira-kira di sini apa? Ada yang udah baca? Aku bersekolah. Bersekolah. Ingin bersekolah. Klik. Masih soal yang sama. Nanti cara jawabnya gini ya. Jangan dibaca lagi ya, cukup sekali tadi. Langsung ke soalnya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda pernyataan yang bekerja keras. Apakah pemalu? Enggak ya. Sabar? Ya, sabar sekali. Nah, ini soalnya masih sama, berarti enggak usah dibaca. Langsung ke sini. Manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Siti dan Udin selalu bahagia dalam bernyanyi. Om dan Tante kesal. Masih. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Bernyanyi. Nyanyi. Oh, masih sama. Pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri dengan tokoh yang ada pada lajur kanan. Om dan tante. Sama. Uang receh dengan seadanya. Caranya gini, klik tik. Ini yang mana? Siti dan Udin. Oh, Om dan Tante. Yang ini suka. Iya, Siti Udin ini ya. Oke. Oh, masih sama. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Alasannya apa? Karena kok hilang? Betul ya, maaf. Karena apa? Gambar tersebut menunjukkan Siti dan Udin. Orang menyanyi di jalan. yang sedang di jalan memainkan alat musik dan bernyanyi. Ya, memainkan alat musik dan bernyanyi. Wes sembarang nanti ya, pokoknya ada isinya gini ya, yang sesuai dengan ini gitu ya. Jadi jawaban tiap anak nanti boleh beda ya. Oke, berikutnya. Yuk pertanyaannya. Dibaca sendiri ya. Ustadz langsung ke sini. Nanti kalian harus baca ya. Kalau kalian harus baca. Kalau Ustadz enggak apa-apa ya. Oke. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, ini ada di sini. Kadang tidur. Iya, kurang tidur atau kurang ngopi ya kalau Ustadz ya. Kurang tidur. Tak tambahi dewi, kurang ngopi, tambahin dan kurang duit. Yuk kekirim. Oke, nomor 8 sama soalnya. Pertanyaannya, langsung ke pertanyaannya ya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam? Dari 5 jam per malam. Nanti ini harus kalian pahami loh ya. Sehat. Ya, harus kalian pahami. Serangan jantung dan sama serangan jantung dan stroke. Oke, terus yang ini, apa tujuan penulis pada teks tersebut? Kira-kira apa tujuannya? Mengedukasi bukan sih? Ini, pilih boleh. Oh, ini harus salah satu. Ini ya bedanya. Kalau tadi bisa jawabannya double ya, kalau kotak ininya ya. Nah, kalau bulat gini harus salah satu. Nah, kan kelihatan ya. Oke. Yang Ustadz. Ustadz milih. Kalau Ustadz milih ini, menginformasikan pembaca pentingnya tidur cukup waktu. Ya. Ternyata kita harus memberikan hak mata itu sama Allah, kan diberi mata yang sehat harus disyukuri, diberikan haknya, nek wayahe tidur ya tidur, jangan begadang ya.
nek wayahe kerja-kerja, wayahe belajar-belajar gitu maksudnya. Ya. Oke. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Oke, yang mana? Yang klik-klik ya. Membantu kita anak fokus. Kalau ini kan enggak ya? Kalau tidurnya cukup kan enggak ya? Ini kalau Buat kita lebih kepentingannya. sabar dan tidak mudah marah. Menimbulkan timbul. Pasangkan informasi mengenai usia di sebelah kiri dan lama tidur sebelah kanan. Nah, ini kalian harus paham ini. Ya. Ini kan ada usia. Ini jam tidurnya. Kalau kalian tuh usianya di mana ini berarti? Ini ya. 6 sampai 13 tahun. Berarti tidurnya yang ideal itu 9 sampai 11 jam. Sehari loh ya. Oh, jangan, berarti kalau 6 jam kurang. Ya. Jangan sampai tidur 19 jam, Ustaz. Saya 24 tidur, Ustaz. Wah, iya. Bahaya itu ya. Pas posoan saya 24 jam tidur, Ustaz. Wah, iya bahaya itu nanti ya. Oke. Wis pokok turu tok ae. Ya, ada yang seperti itu. Oke, berarti jawabannya apa? Kalau yang prasekolah tadi 3,5 tahun mana? Prasekolah ini ya. 3,5 tahun itu 10 sampai 13. Nih. Kalau 6 sampai 13 itu mana tadi ini ya usia kalian ya. 9 sampai 11 jam. Gitu ya. Gampang ya ternyata ya. Pokoknya harus memanfaatkan informasi yang ada di sini. Tentukanlah benar salah pernyataan berikut dengan isi informasi yang benar. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan 60 tahun. Apakah benar? Kita cek ya 20 tahun. 20 tahun di sini. Terus 60 tahun di sini. Sama atau beda? Salah. Sama loh. Ini loh. Itu kan Ini 7 kan? sampai 9, Ustaz. Yang ini kan 7 sampai 8. 7 sampai 8, Ustaz. Bukan, kan 60 tahun di sini toh. Ini Oh, iya. 65 ke atas. Wong ini sama ini kok ya bener kan berarti? Iya. Nah, harus hati-hati. Orang yang kurang tidur kemungkinan mengalami kesulitan belajar karena sulit. Nah, ini benar ini. Perhatikan ini ya. Makanya jangan terlalu kurang tidur, jangan terlalu banyak tidur ya. Iya. Oke. Ya, soalnya sih ini nih, Masya Allah. Andi adalah seorang anak kelas 5. Nanti kalian nanti ya kelas 5 ya. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi? Berapa? 9 sampai 11. Oke, pinter. 9 sampai 11 jam. Oh, jadi isi 24 jam loh ya. Bahaya. 24 jam. Terus. Bahaya soalnya ki luwih dawa neh ya Allah. Nanti dibaca loh ya. Ini Iya. kalau kita baca sekali ya, kita baca sekali. Jentik judulnya ini tok padahal jentik. Jentik habis isinya. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya, Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya, Bu, dan seterusnya. Potong diri nanti ya. Langsung pertanyaannya, di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Kampung. Rumah. Di mana? Di Astrada. Mana ya? Di Di mana kampung. tadi ya? Iya, kampungnya mana? Oh, ini loh, di Jalan Mustika. Gitu caranya ya. Meskipun nggak baca tapi bisa nemu jawabannya ya. Oke. Terus ki wocon dhewe pek. Nah, usah langsung ke. Apa yang terjadi jika jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Banyak nyamuk yang akan berserang di rumah Nuha. Rumah Nuha. Ya. Dan C. Apa yang terjadi jika jentik? Banyak nyamuk yang akan berserang, Ustaz. Oh, sebentar ini pertanyaannya ada yang ini ya kayaknya. Apa yang terjadi jika ada jentik? Oh, ada jentiknya. Ini ya berarti. B ya? Iya. Iya. Oke. Yang nomor 16. Bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul Soponah Mbak Nurul?
mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha. Iya, emang perasaannya. Di rumah lu ya, bebas jentik. Ya, dianggap senang ngono ya. Wis kesuwen gue ya. Nomor berikutnya. Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Oh, petugasnya ternyata namanya Mbak Nurul. Tadi belum kenalan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut? Mana? Memakai Ini ya. Minta izin ini ya. Minta izin. Ya. Pasangkan nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokoh. Oke, Mbak Nurul. Mbak Nurul seperti apa, Mbak Nurul? Petugas kesehatan yang memeriksa rumah warga. Petugas kesehatan ya? Warga. Hah? Kalau Nuha? Iya. Anak yang banyak didatangi oleh petugas kesehatan. Oke. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat grebek jentik pada bacaan di atas? Menanam pohon serai, salah ya? Yang B, membersihkan selokan, benar? Membersihkan taman, benar? Benar. Oke. Basic podo iki nih, ya Allah. Berdasarkan wacana di atas atau tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang di suatu tempat atau di rumah? Bisa memilih lebih dari satu, apa aja? Membersihkan halaman, menanam pohon serai, ini bisa jadi loh ya. Ya. Bisa mengusir itu soalnya, menguras bak mandi. Memakai seragam biru. Memakai saya. Kalau nggak seragam biru gak dicokot nyamuk gitu maksudnya. Mana? Oke. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan dalam tulisan sudah sesuai dengan isi yang diceritakan? Sudah? Sudah apa belum? Tahu? Sudah gitu aja ya. Sudah sesuai. Alasannya karena bla Bagus. bla. Oke, wes gitu aja. Duh, wes entek ternyata. Oke. Nah, nanti kalau udah muncul seperti ini, ada yang jawaban belum yakin, bisa klik kembali. Kalau kalau sudah yakin semua, berarti klik selesai tes. Yakin aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin? Tapi kayak gitu terkirim toh. Udah terkirim. Kirimnya kemana? Yo ke servernya ini toh yang bikin soal toh. Kemendikbud ini loh, kemendikbud.go.id. Betul ini jawabannya. Cara ngeceknya gini ya nanti. Cara ngecek jawaban kalian betul atau salah. Betul. Maksudnya ini dengan ini sama berarti betul. Mengamen bernyanyi. Oh, betul aja dianggap betul. Kurang tidur, kurang kopi. Betul. Wis dianggap betul kabeh. Betul. Lo pinter lo, kalian udah jawab betul semua lo ini. Betul. Ini salah ini. Banyak ramu rumah Nuha. Nanti cek sendiri ya. Tadi kayaknya soalnya yang salah tadi. Salah paham. Intinya nanti kalau mau unduhnya ya di sini diklik saja, nanti berarti kalian bisa menyimpan jawaban kalian beserta kunci jawaban yang benar. Kalau sudah selesai ya logout ini. Gitu ya. Oke, sudah cukup. Kira-kira ada yang mau ditanyain, silakan. Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, tugasnya ini tadi kalian nyoba. Ya, tugasnya kalian nyoba. Tapi tidak harus hari ini ya. Tidak harus setelah ini maksudnya. Boleh nanti sore atau nanti siang gitu ya. Atau nanti habis tarawih itu ya, atau setelahnya sahur ya. Nanti tinggal klik yang ini aja. Ya. Sudah bisa dicukupkan? Oke. Yuk. Dipaskan wajahnya, dipaskan. Saya hitung sampai 3 ya. 1 2 3. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir di room ini. Semoga tadi sedikit ilmu yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat.
Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini nanti kalian ngaji mandiri ya. Tadi karena mengaji mandirinya Ustadz pakai kita terus saja. Maka setelah ini kalian ngaji mandiri minimal 30 menit. Ya, setelah itu boleh istirahat dulu enggak apa-apa. Setelah itu ngaji selama 30 menit. Terima kasih anak-anak yang sudah join di sini. Semoga dalam majelis yang sederhana ini, yang mungkin sebentar ini, ada ilmu yang Allah curahkan yang bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua nanti. Terima kasih. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.